Konten ini mengandung spoiler. Jika Anda tidak keberatan dengan spoiler, semoga Anda menikmati konten dari kami. 2002. Andra adalah seorang mahasiswa Indonesia yang baru pindah ke Sydney untuk melanjutkan kuliahnya di jurusan jurnalistik. Ia berkawan dengan Bimo yang tinggal seflat bersama pacarnya Kara dan teman Kara yang berpenampilan centil, Chris yang mengikuti jurusan desain busana. Andra menjalani kehidupannya dan berkenalan dengan Fanya, teman Bimo, Kara, dan Chris yang pernah terlibat satu makalah dengan mereka. Andra ingin mencari flat yang lebih dekat sekolah dan saat ia melihat-lihat di papan permintaan teman sekamar di universitasnya, ia menabrak seseorang bertudung merah yang menjatuhkan selebaran bertuliskan, Flatmate One, yang diisi orang Indonesia. Andra segera pergi ke flat tersebut yang ada di Pyrmont, New South Wales. Flat yang ia tuju adalah kamar nomor 1227 yang dihuni 5 orang, Ivan, Ayu, Riko, Putri, dan adik Putri, Nida. Nida tampak menyukai Andra sejak pertemuan pertama mereka. Selain keadaan yang mendukung untuknya dan biaya yang murah, Andra segera pindah ke flat tersebut. Andra sendiri, karena suka sifat dari anggota flat lain, kurang menanyakan informasi tentang apa yang mereka lakukan di Sydney. Naasnya, semenjak ia pindah ke sana, ia mulai diganggu oleh sesuatu yang aneh dan tidak pasti. Kejadian-kejadian itu semakin bertambah setiap penampakan berlanjut. Andra pun meminta nasihat Bimo dan Kara untuk hal ini. Mereka mengatakan bahwa mungkin di tempat Andra ada hantunya. Dan mengetahui intensitas penampakan, mereka menasihati Andra untuk pergi dari sana. Andra dan teman-temannya biasa nongkrong di Cafe Joy yang dikelola orang Indonesia. Di sana Andra, Bimo, dan Fanya membicarakan lagi seputar gangguan yang diterima Andra. Baru-baru ini ia melihat seorang hantu perempuan menodai air bathtubnya dengan darah. Fanya ingat bahwa ia pernah bersamai Bimo dan Chris meriset untuk bahan makalah mereka mengenai kejadian pembunuhan di Pyrmont. Hal yang aneh juga adalah Bimo maupun Fanya tidak mengetahui nama-nama teman sekamar Andra. Sebuah percakapan di tengah malam antara Riko dan Putri mengindikasikan bahwa mereka, anggota flat itu, tahu sesuatu mengenai keanehan di rumah tersebut. Putri meminta Riko agar Andra pergi dari situ karena dikhawatirkan Andra akan berbicara tentang keanehan flat ke orang lain. Saat ulang tahun Nida, Andra melihat seorang perempuan hamil di bawah lantai flatnya. Ia segera memberitahukan hal itu kepada anggota flat yang lain dan tidak melihat apapun. Mereka mulai sebal dengan Andra yang terus melihat hal-hal itu karena dianggap mengganggu ketenangan mereka. Malam itu juga, Andra diganggu pocong di kamar tidurnya. Andra segera pergi ke flat Bimo untuk menginap. Di flat Bimo, Bimo membawa Andra ke Fanya dan mencari artikel riset Bimo dan Fanya bersama. Karena Bimo dipanggil Kara, Bimo segera pergi sembari Andra dan Fanya mengikuti. Bimo lalu dipanggil segera oleh Kara dan Bimo pergi di tengah perjalanan ke flat Bimo. Fanya ingin pipis dan Andra mempersilahkan Fanya pipis di flatnya yang sedang kosong. Fanya di toilet melihat mayat yang bersimbah darah. Andra dan Fanya langsung pergi ke flat Bimo. Bimo segera menyuruh Andra pindah untuk keselamatannya. Andra akhirnya melakukan hal itu dan pergi ke flatnya untuk mengemasi barang. Bimo, Fanya, dan Kara di flat Bimo membaca potongan artikel milik Fanya dan melihat bahwa terjadi pembunuhan berturut-turut dalam jangka waktu 5 tahun pada tanggal 13 September di flat Andra. Dan korban-korbannya selama itu adalah kelima teman sekamar Andra.
Merasakan ada yang tidak baik, mereka segera pergi ke tempat Andra. Karena malam itu adalah tanggal 13 September tahun 2002. Andra sendiri di kamarnya mulai melihat teman sekamarnya yang menjadi hantu semua. Ia mulai dikejar, dan Putri menjegal Andra bersama dengan yang lain dan menusuk leher Andra dengan pisau. Andra terbangun dari mimpi buruknya. Ia melihat kondisi bahwa ia masih aman-aman saja. Ia menceritakan mimpinya kepada penghuni flat yang lain. Lalu Andra pergi ke Cafe Joy lagi. Di sana ia melihat Bimo yang sedang membaca koran. Andra menghampiri Bimo. Anehnya Bimo bisa menembus tubuh Andra. Begitupun juga dengan seorang pengunjung. Andra membaca koran yang dibaca Bimo yang menuliskan Andra telah meninggal setelah menginap di flat kosong yang sebelumnya ada 2 pembunuhan berturut-turut. Andra lalu dihampiri seorang pelayan kafe dan berkata kepada Andra, "Kamu ada di dunia bunian, Dra." Andra tahu kalau orang itu bisa melihat makhluk halus. Andra sadar lehernya bersimbah darah dan hantu teman seflatnya hadir di depannya, menjadi temannya selamanya. Bunian adalah sebuah makhluk yang berdiam di tempat kosong dan menculik manusia. Itulah yang terjadi kepada teman-teman seflat Andra. Kamar flat itu kosong dan dihuni bunian yang menculik nyawa-nyawa manusia pada tanggal tertentu. Tahun 1992, yang meninggal Ayu dan Ivan. Tahun 1997, yang meninggal Riko, Putri, dan Nida. Tahun 2002, Andra. Mengenai pembunuhan Andra, itu lebih seperti eksekusi yang dilakukan Bunian agar Andra meninggal dan diculik Bunian. Film berakhir dengan seorang bertudung merah yang sepertinya seorang Bunian, menempelkan brosur Flatmate One yang pernah dipegang Andra. Seorang Indonesia mengambilnya dan berjalan menjauh. Tidak menyadari dirinya akan jadi korban baru. Kalau kalian suka dengan video kami, silakan like, share, dan subscribe.